Setelah gue muter-muter semua tempat, akhirnya gue rapi-rapi karena anginnya udah mulai kencang banget men. Jadi buru-buru harus balik daripada tenda gue pada terbang kan. Langsung gue berbenah aja. Jadi abis gue berbenah, gue langsung OTW aja ke Sumedang. By the way, berhubung gue nggak tahu jalan, maka dari itu gue searching di Google Maps, nggak tahu dikasih jalan yang enak atau enggak. Karena emang bener-bener gue nggak tahu jalan buat ke Sumedang. Semoga dikasih jalan yang asik lah dan sampai ke tempat tujuan dengan yang pastinya dengan selamat. Sekedar tips dari gue, jadi kalau lu pakai Vespa, oli sampingnya lu lebihin 2 kali lipat dari biasanya lu pakai kalau lu pergi jauh ya. Soalnya biar mesin lu nggak gampang panas. Itu sedikit tips dari gue. Semoga bermanfaat. Bismillah. Terima kasih. Allah guys, ini aku nggak tahu ya mana, jadi kayak gang-gang gitu jalanannya udah rusak. Jadi ini pertembusan gitu ke Garut. Kita lewat ke Kabupaten Garut. Aduh, tinggi-tinggi banget buat tuh naik motor Vespa mah agak lumayan rumit. Tapi ingat slogan kita, keep it chill. Dan ini men, sumpah ini jalanan rusak banget, ngebatin banget. Kalau misalnya sok lu bener mah asik-asik aja, tapi ya lo tau lah Vespa kayak gimana ya, apalagi Vespa standaran kayak gue. Jadi tangan lo bener-bener sakit banget men, sumpah dah. Dan pada akhirnya gue mau jatuh di sini nih. Tinggi, panjang ya, jalanan bagus, mantap. Jadi abis lu lewatin jalan yang tambelan-tambelan itu sampai tangan lu pegel, lu bakal disuguhin sama pemandangan yang lumayan indah ini. Jadi sebelah kiri lu itu jurang, terus juga gunung dan bukit-bukit menghampar, dan lu bisa nikmatin banget. Tapi tetap lu harus hati-hati karena jalanan ini banyak banget truk yang lalu lalang. Jadi lu harus tetap hati-hati my man. That's right. Masuk di Bandung, gua itu sebenarnya ngerasa tenang banget. Gua niatnya tuh mau nyari tempat kopi buat relax, tapi takut terburu malam banget. Jadi gua ngegas terus aja langsung ke Sumedang. Bray, kita udah sampai nih di Jalan Sumedang. Kita lagi sampai anjir. Enggak lah, lumayan lah. Enggak dikit-dikit juga. Dari tadi gua belum berhenti ngopi. Asik. Ini sekalian bener cari tempat kopi, udah maghrib, udah sore, bentar.
tenda, jadinya nggak terlalu kelihatan ke jalan. Palingan nanti ngerapihin kali, tapi soalnya emang nggak ngejar trek malam, ngejar treknya siang. Makanya kemarin yang gua ke puncak gua pun itu keberangkatan pagi. Kalau gua mikirnya Vespa-nya lengkap, ada surat, ada SIM, ada ada STNK dan lain-lain. Jadi lu bisa berangkat pagi ya, aman aja kemana-mana. Sama safety sih kelihatan kan semuanya. Kalau malam apa yang gue lihat? Kecuali emang lu mau nyari sensasi di perjalanan ya, buat ngebut-ngebutan dan lain-lain, baru gue rekomen buat pergi malam. Tapi tetap harus hati-hati, sama lampu harus terang. Kalau lampu nggak terang mendingan berangkat pagi. Kalau nggak sore, kalau nggak siang. Sekarang itu jam 17.50. Asik, selamat datang di Sumedang, kota tahu. Akhirnya gue bisa istirahat, tapi ini di luar jam perkiraan gue sampai itu agak malam. Terus pas gue parkir tiba-tiba ada bapak-bapak yang nyamperin gue. Ternyata bapak-bapak parkirnya dia ngajak ngobrol gue. Orangnya humble banget. Terus dia ngasih tahu jalan menuju yang biasa gue lewatin kok kagak lewat-lewat. Ternyata Google Mapnya salah ngasih jalan. Bukan salah ngasih jalan, gue yang salah kayaknya. Atau kayak gimana, bodo amat dah, Google Map men. Terus karena bapak-bapaknya baik banget dan senyumnya asik banget, gue beliin es akhirnya. Soal bapak-bapaknya apa aja katanya kayak gitu. Terus gue kasih. Banyak banget pelajaran dari bapak-bapak ini ternyata yang gue alamin. Halo men, bapak-bapak tadi dari Subang. Terus bapak-bapaknya habis jagain tukang parkiran. Terus bapaknya sholat. Gue jadi inget apa kata temen gue dulu, kayak pas sholat ya harus tetap sholat, ibadah ya harus tetap ibadah. Jadi harus seimbang gitu. Intinya lo nggak ngerugiin orang lain, itu udah cukup jadi manusia yang manusia menurut gue. Dan sama satu lagi, banyak bersyukur. Udah dapat pekerjaan, akhirnya lo lupa sama Tuhan. Giliran lo nganggur, lo ingat sama Tuhan. Hidup sederhana itu susah, hidup secukupnya itu susah. Lo nggak bisa bilang secukupnya sebenarnya. Manusia itu gak pernah cukup. Itu pelajaran banget sih. Kalau gue solo riding gini, banyak banget pelajaran yang gue dapat. Banyak orang nanya kayak, ngapain sih lu pergi sendiri? Ketika gue pergi sendiri adalah evaluasi terbesar dalam hidup gue. Lu mau ngapain ke depannya, harus apa, dan ada perubahan apa. Jadi pelajaran lu bisa dapat di jalanan atau di kesempatan-kesempatan yang lu gak duga-duga sama sekali. Gitu. Ya akhirnya itu gue chat temen gue, namanya Fajar Darmawan, panggilannya Dabo. Dia di Sumedang. Abis gue chat, gue langsung OTW ke alun-alun Sumedang karena dia mau jemputnya di alun-alun Sumedang. Gua nungguin gak berapa lama, terus akhirnya ketemu juga gua sama teman gua si kampret ini. Akhirnya gua ketemu, terus habis itu gua ngobrol-ngobrol dulu, baru langsung OTW ke rumah. Nih kita ngikutin si blow on nih, bersepeda nih anjing. Setiap gue ke Sumedang pasti diajak muter-muter dulu ke alun-alun karena malam itu enak banget muter-muter di Sumedang. Suasananya yang sejuk, dingin-dingin gitu. Dia ngasih tahu gue sebelah kiri itu ada pasar. Sebenarnya udah pernah tapi diulang-ulang terus sama dia. Tapi seru aja gitu loh. Gimana ya? Yang kayak sebelah kanan kalau nggak salah namanya Taman Puyuh apa gitu. Jadi ada telurnya gitu men.
Iya udah dapat kabelnya nih. Foto Tinggal dulu dicas dong. dong. Bisa nggak foto dari situ? Udah nggak penting Enggak, foto di sini nih. Ini Udah, kita udah. lagi di saung. Udah. Goblok. Ya lagi Maksud rumah gua- makan nasi padang jar. Jadi Jadi kan kita lagi nongkrong ceritanya. Cuma di Bacot. saung di alam. Udah dulu ya. Bye bye. Ketemu besok. Udah men. By the way, kalau lu ke Sumedang lu harus main ke namanya Kampung Toga. Itu Kampung Toga naik banget, jadi gua nggak bisa naik pakai Vespa karena Vespa gue tuh nggak kuat buat naik ke atas. Jadi naik motor metik ya Dabo sama kayak tadi malam. Ini bocahnya udah bertiga-tiga bay nih. No. Jadi di sekitaran sini juga ada tempat kopi. Kalau lu mau ngopi di kanan kirinya. Terus dia tuh buatnya buat para layang di bawah kayak gini. Awas terguling goblok. Biar apa tuh? Suasana alam sangat mengingatkan kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan seluruh isinya. Amin. Karena itulah kita harus menikmati lain syakartum lajinanakum Terus aja lanjutannya tuh. wa in kafartum minna adzabun lasyadid. Artinya? Barang siapa yang selalu bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur maka akan kufur dan akan Lu dia mah pakai habis ngegele, gelak-gelak mulu. dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Azab yang sangat pedih. Kita itu nongkrong sampai malam karena di Sumedang gue cuma punya waktu 2 hari jadi belum sempat jalan-jalan muter-muter. Gue balik makan bakso dulu sebelum balik ke tempat tidur. Terus gue mau cek Vespa niatnya buat besok berangkat, tapi berhubung udah malam ya udah gue langsung tidur aja. Jadi ngelanjutinnya besok aja. Oke, jadi ini jadi bau tuh pada hilang semua. Ini juga pengok ternyata jadi harus diganjel pakai kayu. Bang, sekalian motor gue bang. Itu mau mandi. Yang pastinya kita ngeteh. Ini ayam nih, ini 3D nih kakinya nih. Asik. Ini udah siap semua ya. Sip, tinggal kita berangkat ke arah Bandung. Sekarang Bapak Fajar untuk mengendarai sampai Bandung begitu. Awas lo Vespa gua kenapa-napa lo. Akhirnya kita sampai di Bandung. Ya, sampai di Bandung kita langsung ke tempat teman gue lagi, teman pesantren. Kita langsung istirahat dan nunggu malam. Ini dia teman pesantren gue, namanya Supriyadi. Dia dulu teman sekamar gue. Dia dulu badannya kecil banget, tapi pas ketemu sekarang 2 kali lipat lebih tinggi daripada gue. Sekarang dia jadi anggota polisi militer. So I'm proud, gue bangga banget. Dan ya udah kita ngobrol-ngobrol dan dia juga ngasih tempat tidur juga karena dia besok mau bertugas. Jadi akhirnya gue jalan-jalan cuma berduaan. Yap, sekarang itu jam berapa Jar? Jam 12. Jadi kita mau jalan-jalan muter-muter Bandung, mamen.
Bandung rame banget boy. Nggak ada kartu deh sebenernya. Iya, naik flyover di Bandung. Sama kayak Jakarta men, banyak polusi kan, mana-mana motor macet. Kanan itu ada panflet jatuh, panflet apa baleho? Baleho jatuh. Lagi pada dipotong-potongin, jadi ngebuat macet. Mungkin buat teman-teman yang sejalan ninja sama gua yang kalau kemana-mana ngikut Google Map, searchingnya Bandung langsung Bekasi atau Jakarta atau mana lah. Nah, lewat jalannya Purwakarta. Kalau lewat Jonggol sebenarnya mungkin bisa lebih dekat, tapi bahaya, apalagi kalau malam ya. Kalau lewat Purwakarta, so bener-bener harus be careful, harus hati-hati men. Karena banyak banget truk yang salip-salipan kayak gitu, jadi lu harus bener hati-hati. Walaupun jalanannya enak ya, pemandangannya juga enak, lu di sini bener-bener harus hati-hati karena semua orang ngebut, semua orang berlomba-lomba, semua orang cepet-cepetan. Jadi lu harus bener hati-hati. Apalagi mau arah balik ya, jangan sampai lu tergesa-gesa mau sampai tujuan. Nah, sampai Purwakarta men. Aduh, nyari pom bensin. Ganti sepatu sama celana kayaknya deh. Lo lihat tuh gue pakai celana pendek. Jadi men, kita tadi ngisi bensin, terus ada abang-abang mono pada naik Vespa. Katanya kita bisa barengan soalnya HP gue juga mati kan. Nih gua ada mau ganti. Ada. Pas kita mau pindah ke bawah, mau masang kopling, tiba-tiba gua jatuh. Ya gitu dah, jatuh dengan gobloknya lagi gara-gara pas gue nyela terus selaannya nyangkut di aspal, jadi gue terguling ke kiri. Gak tau gue pikiran apa, tahu gue kecapean mungkin, udah pengen cepet-cepet sampai. Aduh, ada-ada aja men. Iya, nyangkut ginian ya. Ini benar? Iya. 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 Beli. Es bang. Eh. Akhirnya setelah masang kopling, kita lanjut lagi ke arah Cikarang. Terus gue berpisah dengan abang-abang itu. Gue belum sempat nanya namanya, tinggalnya di mana. Ya mungkin nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi sama abang-abang itu.